Gak nyangka, ternyata selama ini rezim Zionis penjajah mempelajari dan mengamati Indonesia. Saking keponya, sampai-sampai mereka meneliti dan mengamati kurikulum pendidikan serta buku-buku teks pelajaran di sekolah. Berita mengenai hal ini dimuat pada situs berita Ynet edisi 1 Desember 2023 lalu. Pihak Israel tidak paham mengapa sulit sekali membujuk Muslim di Asia Tenggara hubungan diplomatik dengan Zionis. Selain Indonesia, negara di Asia Tenggara yang tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Dikatakan di situ bahwa rezim Zionis berkepentingan meneliti Indonesia karena Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Diperkirakan jika Indonesia mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, maka Malaysia dan Brunei akan mengikuti. Pihak Israel tidak paham mengapa sulit sekali membujuk Muslim di Asia Tenggara supaya mau membuka hubungan diplomatik dengan Zionis. Seperti diungkap diplomat Arab Israel bernama Ali Yahya. Dalam sebuah wawancara dengan The Jakarta Post, dia berkata, "Saya tidak paham mengapa hubungan mayoritas umat Islam di Asia bermusuhan dengan Israel. Kita berhasil Yordania, Mesir, dan Maroko, tapi gagal dengan negara Muslim di Asia Timur." Rezim Zionis berkepentingan meneliti Indonesia, karena Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia dianggap berperan sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Jika Indonesia mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, maka Malaysia dan Brunei akan mengikuti. Zionis menganggap upaya Trump dan Joe Biden sejauh ini telah gagal meyakinkan masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan Abraham Accords. Perlu diketahui, Abraham Accord adalah perjanjian yang digagas Donald Trump hingga berhasil membujuk Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Berangkat situasi ini, Zionis ingin mempelajari akar masalahnya dari mulai mengukur tingkat toleransi yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia dalam rangka menemukan strategi yang tepat dalam menggolkan agenda normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia. Rezim Zionis sangat berharap adanya terobosan dari presiden yang baru setelah pemilu di Indonesia pada tahun 2024. Kajian ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Kebijakan Internasional Impact yang aktivitasnya mengamati dan meneliti buku-buku pelajaran sekolah dan kurikulum sekolah berbagai negara di dunia, terutama negara Muslim. Impact telah meneliti kurikulum dan buku teks di negara Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Bekerja sama dengan Roderman Family Foundation. Studi tersebut mengkaji 169 buku pelajaran terbitan Kementerian Pendidikan RI di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Dalam temuan penelitian tersebut, dilaporkan bahwa kurikulum Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap toleransi di dalam dan luar negeri, tidak ada menanamkan kebencian terhadap Israel dan Judaisme. Lebih jauh lagi, posisi kritis Indonesia dalam peta geopolitik juga dicatat karena mampu menggunakan kekuatan politiknya untuk mendorong kemajuan, perdamaian regional, dan membawa perubahan nyata di panggung dunia. Dilaporkan oleh peneliti tersebut, pendidikan di Indonesia menanamkan filosofi lokal yaitu Pancasila dengan 5 prinsip yang diajarkan dan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dan pada semua jenjang pendidikan. Ajaran Pancasila didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui 6 agama utama di dunia, walaupun tidak termasuk Judaisme. Pelajaran Pancasila mengedepankan persatuan sambil menerima perbedaan. Sejak kelas 1 SD, para siswa diajarkan jiwa saling membantu dan memperlakukan penganut agama lain dengan hormat adalah hal yang benar. Buku-buku pendidikan di Indonesia menekankan nilai perdamaian dan mengajarkan bahwa pembunuhan dan perkelahian dilarang keras.
Markus Scheff, CEO Lembaga Penelitian dan Kebijakan Internasional Impact, mengatakan kurikulum Indonesia sebagian besar bersifat toleran dan mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan melalui filosofi negara Pancasila. Komitmen terhadap kerukunan dan kerjasama antar agama ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mendidik puluhan juta anak Indonesia akan adanya bangsa Yahudi dan agama Judaisme dan dengan mengacu pada narasi terkini tentang Israel untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Keinginan Indonesia menanamkan prinsip-prinsip perdamaian dan hidup berdampingan antar agama dinilai oleh Zionis menggembirakan dapat menjadi landasan meningkatkan hubungan dengan Israel dan memupuk pendidikan positif terhadap Israel di masa depan. Menurut peneliti, Israel berbeda dengan beberapa negara lain. Buku teks di beberapa sekolah di Indonesia ternyata mengakui keberadaan sejarah Yahudi di tanah Israel. Sementara penyebutan orang Yahudi dalam buku-buku sekolah Islam bersifat netral atau positif. Meskipun terdapat beberapa bias dan stereotip, orang-orang Yahudi disebutkan secara positif dalam konteks pengikut Taurat sebagai kitab suci agama Yudaisme, serta dikisahkan aktivitas Yahudi pada masa keemasan peradaban Islam. Sayangnya, studi tentang Holocaust tidak muncul di sebagian besar buku sekolah, termasuk dalam pendidikan Kristen, di mana para siswa bahkan belajar tentang perkemahan musim panas untuk mempromosikan perdamaian antara anak laki-laki Israel dan Palestina. Demikianlah pandangan menurut peneliti Zionis. Mereka ingin materi Holocaust diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pada saat yang sama disebutkan dalam berita HNet, penelitian Zionis menemukan bahwa kurikulum Indonesia terkadang pandangan sepihak tentang Israel, yaitu dari sudut pandang umat Islam. Sedangkan studi tentang orang-orang Yahudi dan sejarah Yahudi di Indonesia sangat terbatas. Israel digambarkan memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika. Seringkali Israel juga digambarkan sebagai kolonialis dan tidak menyebutkan proses perdamaian yang melibatkan Israel, seolah Israel tidak terlibat sama sekali dalam proses perdamaian. Misalkan, perjanjian Camp David dengan Mesir tidak disinggung sama sekali. Demikian yang digambarkan tentang Israel di Indonesia. Pihak Zionis berharap kedepannya ada koreksi untuk memberikan ruang bagi konten yang lebih seimbang, sehingga nantinya akan mengarah pada hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Pejabat rezim Zionis mengakui telah berbicara dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meminta kemungkinan tersebut dimasukkan dalam buku teks pelajaran di sekolah di Indonesia. Dan hal ini telah dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken saat berkunjung ke Jakarta pada Desember 2021. Coba Anda lihat, segitunya rezim Zionis dibantu Amerika memperjuangkan Holocaust agar masuk ke dalam kurikulum negara lain, sampai 2 menteri luar negeri belain perkara ini. Sementara dari sisi lain, ada nggak negara Muslim atau negara Arab yang ngintip kurikulum Zionis Amerika dan Eropa, lalu mendesak Zionis Amerika dan Eropa agar memasukkan materi tentang An-Nakba, Masjidil Aqsa, tentang Palestina atau tentang Islam ke dalam kurikulum mereka. Jay Ruderman, Presiden Ruderman Family Foundation, yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mengatakan Indonesia menempati posisi kepemimpinan internasional. Ada banyak aspek dari status ini yang bisa dijadikan modal baik oleh Indonesia. Sifat harmonis dari ajaran Pancasila serta penanaman cita-cita perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah telah mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi penerus, sambil memainkan peran penting dalam event penting internasional seperti menjadi tuan rumah KTT G20 dan menjadi penengah perang Rusia-Ukraina. Ini sangat menggembirakan. Indonesia secara perlahan dan pasti membuktikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan baru sebagai pemain penting dan pendukung perdamaian di panggung dunia. Kami sangat optimis Indonesia dapat berperan dalam perdamaian di Timur Tengah. Situs berita HNet
juga memberitakan analis yang mengajukan hipotesis bahwa kunci agar Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah Saudi Arabia. Karena Muslim Indonesia sangat mengacu pada Mekah. Jika Saudi bersedia melanjutkan proses normalisasi dengan penjajah Zionis Israel, kemungkinan besar Indonesia akan bersedia juga membuka hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Apa yang bisa kita lihat dari berita di situs Zionis yang berbahasa Ibrani ini? Betapa ngebetnya Zionis ingin agar Indonesia mengakui kedaulatan rezim Zionis atas tanah Palestina. Analisa mereka dalam beberapa hal agak menggelikan. Mereka terlihat awam dalam memahami akar permasalahan. Mengapa Muslim Indonesia bersikukuh menganggap Zionis sebagai penjajah? Mereka tidak habis pikir, sementara negara-negara Arab yang dianggap Islamnya lebih kental bersedia membuka hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Sedangkan Indonesia bertahan tak bergeser dengan pendirian. Mereka sama sekali tidak melihat faktor pembukaan UUD 45 serta sikap bapak pendiri bangsa Soekarno yang amat gigih menentang penjajahan Zionis atas tanah Palestina. Tapi satu hal patut dicatat, mereka segitunya sampai mempelajari kurikulum dan buku sekolah. Kayaknya mereka tadinya mengira buku teks sekolah mengajarkan kebencian terhadap Zionis di sekolah-sekolah. Nah, ternyata mereka tidak menemukan ajaran kebencian terhadap rezim Zionis. Lalu kenapa ketika dewasa kok Muslim Indonesia begitu militan melakukan demonstrasi menentang Zionis? Dari sini kita juga jadi paham, jika ada sebagian kaum muslimin yang tidak paham masalah Palestina karena dari sekolah tidak diajarkan masalah ini. Lalu sejak kapan dan dari mana mendapat informasi mengenai masalah Palestina? Apakah dari YouTube? Mana menurut Anda? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.